warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Koirunisa dengan NIM 2651014 dari Prodi PG PAUD reguler 2020. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perspektif sejarah. Perspektif sejarah atau history perspectives dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama intervensi dini dan yang kedua yaitu pendidikan khusus anak. Smith dan Guralnick menggambarkan intervensi dini sebagai kumpulan kebijakan, sistem, program, layanan, dan dukungan yang diberikan kepada anak-anak muda yang rentan atau keluarga mereka untuk memaksimalkan perkembangan anak. Menyeratkan juga bahwa yang pertama bertindak lebih awal daripada nanti menghasilkan efek penting yang tidak diperoleh jika tindakan tertunda. Yang kedua, tindakan diperlukan di luar yang biasanya tersedia dan didasarkan pada keadaan tertentu dan karakteristik anak dan keluarga yang unik. Pendidikan khusus anak usia dini dijelaskan oleh Mallory, yaitu sebagai bidang yang dicirikan oleh teori, praktek, dan penelitian terapan yang didasarkan pada penyebab dan konsekuensi kecacatan dalam 8 tahun pertama kehidupan. Bidang ini telah berkembang sejak 1960 sampai 1970 berdasarkan pemahaman yang semakin canggih tentang sifat disabilitas anak usia dini. Landasan teoritis Mallory menjelaskan bahwa PAUD dan pendidikan khusus, tetapi lebih dari sekadar jumlah dari dua komponen ini, sekarang mewakili kumpulan pengetahuan praktik dan kebijakan profesional yang berbeda. Yayasan Pendidikan Anak Dini atau PAUD dan intervensi awal didasarkan pada landasan teoritis utama PAUD. Salah satu teori dasar tersebut adalah masa kanak-kanak awal sebagai periode perkembangan manusia yang berbeda, yang dicirikan oleh pendekatan untuk belajar dan menafsirkan dunia secara berbeda dari orang dewasa. Kedua, PAUD dan intervensi dini mewujudkan gagasan PAUD bahwa perkembangan itu berurutan, tetapi responsif terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi urutan atau lintasan tersebut. Penulis dan para ahli teori abad ke-20 menggeser konsep perkembangan manusia sebagai urutan tahapan yang tetap ke konsep bahwa perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh alam atau karakteristik anak saat lahir, tetapi juga oleh pengasuhan atau hal-hal yang lingkungan menyediakan. Pandangan anak kecil ini secara langsung dipengaruhi oleh ahli ekologi manusia. Di Amerika Serikat, perkembangan sistematis pertama di PAUD adalah pendirian taman kanak-kanak. Tujuannya yaitu mendukung kesiapan sosial dan emosional untuk sekolah formal. Pada tahun 1873, Susan Blow mendirikan TK umum pertama di St. Louis. 1883 memiliki ruang kelas untuk TK. 1800 rencana didirikan pembibitan siang hari. 1990 sekolah pembibitan didirikan pada awal 1900-an, terutama oleh dan untuk keluarga kelas menengah dan lebih fokus pada pendidikan dan perkembangan sosial emosional anak-anak dan berfungsi sebagai sumber informasi bagi orang tua. Seiring berkembangnya teori tentang anak yang sedang berkembang dan otak yang sedang berkembang, demikian pula muncul upaya untuk menunjukkan cara yang efektif dalam mengajar anak kecil. 1930 sampai 1940, depresi hebat menciptakan pengangguran yang tinggi dan Perang Dunia Kedua menciptakan kebutuhan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah untuk mengisi kedua pekerjaan yang ditinggalkan oleh laki-laki yang berada di militer, dan pekerjaan yang diciptakan untuk mendukung perang. Pada tahun 1933, Administrasi Kemajuan Pekerjaan mendukung sekolah taman kanak-kanak, sehingga guru yang tidak bekerja itu dapat memiliki pekerjaan. Pada tahun 1940,
Pemerintah federal menyediakan dana untuk penitipan anak atau Bauer et al. 1998. Pertengahan 1960, peneliti Skills, Dundee, dan Kick, lintasan belajar anak-anak penyandang disabilitas dapat diubah secara dramatis menjadi lebih baik. Yayasan Pendidikan Khusus, pendekatan awal untuk menangani atau mengobati disabilitas adalah dengan menciptakan institusi untuk menampung individu yang jauh dari masyarakat. Abad 18 dan 19 yaitu membawa teori memajukan gagasan bahwa perkembangan anak-anak tidak ditentukan sebelumnya, tetapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pada abad 20, namun pada awal abad ke-20 itu dipengaruhi oleh mereka yang mendukung gerakan eugenika. Lembaga residensial difokuskan kembali dari pelatihan dan kemungkinan integrasi sosial ke perawatan kustodian. Gerakan ini membenarkan pemberantasan rasis dan imigrasi dan sterilisasi wajib. Itu menurut Sonkoff dan Meisels 2003. Dengan kembalinya para veteran dengan disabilitas terkait perang, pandangan disabilitas itu mulai berubah, menghasilkan pengakuan yang berkembang akan kebutuhan untuk memberikan dukungan dan layanan. Itu menurut Burr et al. 1998. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.